Karena persoalan ini tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, tetapi rakyat juga harus tahu. Jawa Timur sendiri, Ya. dampak invasi globalnya kira-kira nih sejauh mana nih Pak? Ya, Kita sudah harus mulai merencanakan kebijakan ekonomi langsung. Ekonomi langsung itu contohnya kita buat operasi pasar. ya, ya. Itu untuk menjaga inflasi itu. Bagaimana pemerintah ini mendorong pada masyarakat untuk kemandirian ekonomi, terutama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dewan ABTV. Bersama saya Risa Ismaya, kali ini kita akan berbincang ngobrol dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti biasa, ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal yang menarik dan juga isu-isu politik yang tentunya kali ini kita akan ngobrol bersama beliau. Ada narasumber saya luar biasa. Saya baru bertemu bersama beliau pertama kali hari ini di Ngode Ngobrol bareng Dewan ABTV. Tentunya nanti kita punya tema-tema yang menarik juga. Kali ini tema yang kita bawa adalah terkait dengan dampak ketegangan global terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Timur. Dengan siapa saya hadir hari ini? Kesempatan yang luar biasa, narasumber saya. Biasanya saya hanya berdua, sekarang bertiga. Beliau hadir bersama saya kali ini. Ada Bapak saya, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Guntur Wahono, SE. Beliau dari Dapil 7 Blitar Tulungagung. Dan ditemani oleh Bapak saya juga yang luar biasa. Kalau saya panggilnya Mbah Dalang biasanya ya. Beliau ada Bapak Hendra Winarso, SSTP MSI, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Aku sehat. Pak Hendra sehat dan terus semangat. Kalau ketemu dengan beliau yang ada saya cuma tersenyum ya. Karena apa? Beliau ini selain menjadi seorang anggota legislatif, kemudian anggota eksekutif begitu ya, yang di bidangnya masing-masing tentu luar biasa. Yang menyatukan beliau berdua di sini bersama saya adalah sama-sama penyuka seni dan pecinta seni, itu dia. Dan kalau beliau Bapak Guntur ini setiap kali ada kegiatan kesenian di dapil beliau ya di Blitar Tulungagung ataupun di wilayah Provinsi Jawa Timur, semangat dan antusiasmenya itu luar biasa. Seperti kita tahu Pak, kegiatan seniman gitu ya, ada kegiatan seni yang mendatangkan banyak seniman, Bapak Guntur ini pasti hadir. Nah, kalau Bapak saya yang satunya, beliau biasanya malah sebagai pelaku seni, kadang dalang ya Pak. Ya. ada situasi yang cukup membahagiakan ketika beliau berdua hadir bersama saya kali ini, karena ini juga narasumber yang luar biasa. Dari tadi yang saya sampaikan terkait dengan tema itu karena Pak Guntur juga di Komisi C ya Pak. Kalau saya di Komisi C agak ngeredek Pak, karena yang dibicarakan nanti pasti terkait dengan PAD, pajak, aset begitu ya. Apa yang bisa menjadikan pendapatan asli daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur nanti meningkat. Nah, ini banyak sekali diperbincangkan di Komisi C. Nah, khususnya yang hari ini kita bahas adalah terkait dengan dampak ketegangan global. Seperti kita tahu Pak Guntur, hari ini panjenengan tahu sendiri situasi global sedang memanas begitu, pasti nanti ada dampaknya begitu ya Pak. Dampaknya itu ya semoga saja ketegangan politik atau ketegangan geopolitik ini tidak akan berlarut-larut begitu terjadinya, biar dampaknya itu tidak terlalu signifikan ke kita terlalu lama begitu ya Pak ya. Tapi sebelum nanti kita ke tema Pak, ini sebelumnya saya pengen ngobrol sebentar dengan Pak Guntur ini terkait dengan aktivitas ya Pak ya. Kalau kita tahu kan dari awal jadi legislatif dulu di kabupaten, itu sampai sekarang di provinsi. Pak, apakah memang dari awal cita-citanya jadi anggota DPR ya Pak ya? Karena komunikasinya itu dengan masyarakat ketika reses, kemudian bertemu dengan masyarakat untuk berkomunikasi, itu kelihatannya masyarakat itu apa ya, bahasa Jawanya itu kayak guyup, kayak seneng, kayak sama penjenengan itu ngobrolnya bisa enak gitu loh Pak Guntur. Pripun Pak Guntur, itu komunikasinya seperti apa yang sekarang ini dibangun dengan masyarakat? Oke, terima kasih. Salam bahagia, salam sejahtera seluruh masyarakat Dapil 7 Jawa Timur, Blitar Tulungagung. Kali ini di kegiatan podcast bersama ABTV, kita bersama beliau Pak Hendra Winarso, tokoh yang sangat luar biasa. Jadi sebelum di DPRD Jawa Timur,
Ini dulu kita awali dari DPRD Kabupaten Blitar tahun 2024. 2024. Ya, kita masuk di DPRD Kabupaten Blitar, berlanjut terus selama sebetulnya masih 3 periode di Blitar ya. 2014 atau 2024 Pak? 2004 Oh 2004. ke 2009, 2014 itu pernah mendapat amanah dari masyarakat untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Blitar. Kemudian tahun 2014 sampai 2019 itu kembali ke Barak, kembali ke Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi keuangan. Nah, kemudian 2019 kita mencoba jajal kasekten. Itu coba daftar di DPRD Jawa Timur dan ternyata alhamdulillah saksi beneran ya. alhamdulillah banyak masyarakat yang keliru dikira gunturnya Bung Karno. Akhirnya didukunglah saya. Tetapi setelah jadi kantong-kantong mana orang yang dukung saya ini kok banyak padahal saya tidak pernah masuk. Akhirnya saya datangi. Orang-orang ya kaget. Tahu makhluknya seperti ini ya. Mereka ya akhirnya menyampaikan, "Oh, Pak, saya kira kalau Pak Guntur itu putranya Bung Karno. Kenapa adiknya malah di DPR RI Mas Guru, kakaknya?" Ya dijawab oleh tim kami ya biar dekat dengan rakyat yaitu. Nah, dan alhamdulillah di Jawa Timur mulai 2019 ke 2024 itu saya ditugaskan di Komisi Pembangunan dan pada periode yang kedua 2024-2029 ditugaskan di Komisi C yang membidangi tentang masalah keuangan. Nah, tadi kenapa kok ngobrolnya kok nyambung dengan beliau Pak Indro? Karena saya sudah berteman lama sama beliau waktu kami menjabat di DPRD Kabupaten Blitar. Ya, sesama pelaku budaya. Oke. Ya, beliau aktif di dunia seni budaya dan kami juga pelaku budaya juga. Betul. Termasuk yang menggerakkan DPRD bisa membuat grup ketoprak itu gara-gara kita. Betul. Tetapi setelah kami geser ke Jawa Timur tidak ada yang melanjutkan. Kenapa dulu saya istilahkan Geraha Budaya? Saya ambil dari nama Geraha Paripurna sebenarnya. Dan pelakunya luar biasa. Kita bisa menyatukan dari berbagai fraksi, bisa bersama-sama. Jadi pelaku seni main ketoprak itu di Geraha Budaya itu ada yang dari PDI, ada yang dari Golkar, ada yang dari PAN, ada yang dari Gerindra. Kolaborasi dan, ya, bersama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemudian ada Pak Kapolres, Pak Dandim, terlibat juga Pak Kepala Kejaksaan dan Pak Ketua Pengadilan. Dan itu luar biasa, tidak hanya main beberapa tempat di Blitar, tetapi juga pernah diantarkan beliau ini di Taman Mini, Taman Mini Indonesia Indah, pernah pentas juga di sana. Okay. Tidak hanya ketoprak, tapi di sana main wayang orang, wayang orang. Jadi ada korelasinya, nyambung iya, gitu ya. Kolaborasi itu wayang kulit. Betul. Yeah. Ya kalau ngobrolnya dengan orang seni itu enak gini ya. Pertanyaannya di kita aja, jawabannya beliau pasti panjang. Ya, pastinya seneng. Jadi kalau misalkan nih Pak, karena penyuka seni gitu, Pak Guntur. Ketika ada di legislatif begitu, berarti senangnya ketemu masyarakat langsung daripada ada di kantor terus, Pak? Ya, sebetulnya harus seimbang. Oke. Karena kalau di kantor kan tugas-tugas kedewanan kan mesti harus dilaksanakan. Baik itu rapat kerja dengan mitra, dengan OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian rapat khusus di internal komisi, banyak persoalan-persoalan masyarakat Jawa Timur yang dikirim ke Dewan. Kalau ini menjadi tanggung jawab daripada komisi kami, maka kami dengan teman-teman komisi C melakukan rapat-rapat kerja. Nah, bagaimana cara ngurusi, kapan waktunya ngurusi budaya? Ya waktu kita kembali ke dapil. Betul. Kan rata-rata kita ke dapil mesti ketemu dengan beliau. Apalagi di Blitar Tulungagung, saya ini juga didaulat Pak Kepala sebagai pembina seni tradisi Tiban ini. Betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah merebak yang luar biasa. Sampai kita beberapa kali melakukan kunjungan keluar pulau, ke Lampung, ke Badak Lampung, Lampung Timur. Termasuk juga di Blitar ini ada satu tradisi yang sangat luar biasa, melestarikan tarian rakyat Langen Beksan. Apakah sama dengan tayub? Sama, tetapi beda. Samanya di mana? Jogetannya sama, nanti musiknya ini juga sama. Yang membedakan apa? Kalau di tayub biasanya ada tradisi para pelaku, mereka suka dengan minum-minuman sebagai penghias itu, tetapi kalau di tarian rakyat Langen Beksan tanpa minum-minum, minumnya ganti
dawet ini. Oke. Betul-betul pecinta seni dan pelaku seni ya, Pak? Sama dengan Pak Hendro kalau gitu ya. Cuman untuk Pak Guntur sendiri yang paling mendorong penjenengan untuk jadi anggota dewan sinten, Pak? Keluarga kah atau teman-teman di organisasi atau bagaimana? Iya. Jadi memang sejak kecil itu saya juga tidak tahu bahwa dari keluarga kami, bapak ibu kami, kemudian nenek-nenek kami itu sebetulnya adalah orang-orang politik. Nah, mereka tidak pernah bercerita karena situasi. Waktu saya beranjak dewasa itu kan situasinya beda, situasi politik beda, sehingga orang-orang tua itu diam, tidak pernah cerita. Tetapi namanya darah politik ya, itu selalu mengalir di jiwa kami, sehingga semangat dan jiwa kami itu kok arahnya ke sana. Walaupun jurusan kuliah kami ini tidak sama ini, Pak. Wong saya itu ngambil fakultas ekonomi, jurusannya manajemen keuangan, tapi terjunnya di dunia politik. Nah begitu juga darah seni kami ini juga mengalir dari nenek-nenek saya. Mereka ternyata juga para pelaku seni, pemain ketoprak, pemain wayang orang. Nah mereka juga tidak pernah cerita, tapi tahu-tahu saya ini pecinta. Sejak kecil memang suka dengan seni budaya, terutama seni pedalangan. Oke, berarti nyambung dengan Mbah Dalang tadi. Oh iya, ya? iya, sangat nyambung sekali. Oke, kalau Pak Hendro komunikasi dengan Pak Guntur nggih, karena ini sebagai kepala Bakes Bangpol yang terbaru, karena sebelumnya juga ketemunya di Dinas Pariwisata dulu ya. Dan sekarang ke Bakes Bangpol, ini nyambung dengan tema kita hari ini, Pak Hendro ya, di mana tema kita memang terkait dengan dampak ketegangan global. Kalau seniman ngumpul jadi satu, ngomongin politik, kemudian geopolitik global pasti nggak akan seformal yang saya bayangkan ya seperti ini wajah senyumnya. Cuman Pak Hendro sendiri kalau bertemu dengan Pak Guntur yang sering diobrolkan apa Pak nih Pak biasanya? Sebelum kita masuk ke tema ini ngobrol dulu nih biar nyambung nih. Kalau dengan Pak Guntur apakah betul tadi nyambung karena sama-sama pelaku seni atau memang sudah berteman dari dulu suka seni atau bagaimana Pak Hendro? Yang pasti saya sangat salut dengan beliau, sangat hormat dengan beliau. Cuman yang paling menarik kalau bicara ngobrol dengan Pak Guntur, saya merasakan ada kesetaraan semacam seniman, jadi komunikasi itu menjadi nyaman. Nyambung gitu. Artinya kalau sekat itu bisa kita lepas, maka kecerdasan kita tidak hilang, justru dengan guyon-guyon muncul ide-ide yang brilian. Artinya cara berkomunikasi beliau, terus ya gaya seniman, kalau apalagi saya juga seniman, saya sangat cocok. Artinya tidak perlu kita tegang-tegang formal-formal. Justru dari situ akan muncul ide-ide, dan saya lihat track record beliau, perjalanan beliau dalam mengawal budaya, mengawal dunia seni luar biasa, sangat patut untuk dicontoh. Betul ya, jadi kolaborasinya enak, komunikasinya enak, karena sama-sama mengerti satu sama lain begitu ya Pak ya. Nah kita kembali ke tema Pak Guntur, kalau ke Komisi C itu sebenarnya saya agak ndredeg juga Pak, karena kita pasti ngomongin terkait dengan anggaran gitu ya, duit dan bagaimana cara kita PAD itu bisa tercapai seperti yang tahun lalu disampaikan, untuk targetnya adalah 17 triliun ya Pak ya untuk tahun 2026. Cuman kita terkendala sekarang Pak karena tiba-tiba saja ada ketegangan global, terutama kalau kita tahu sekarang ini perang di Timur Tengah yang dampak ekonominya pasti akan merembet. Apalagi Jawa Timur ini juga sebagai pilar ya Pak ya, pilar juga di mana nanti bagaimana sih caranya menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur biar di tempat-tempat lain juga akan sama seperti Jawa Timur itu sendiri. Nah kalau untuk Pak Guntur strategi konkret dari DPRD sendiri begitu ya untuk menjaga stabilitas harga lah, yang paling nanti terdampak adalah terkait dengan harga tentunya. Harga apapun itu Pak, itu di tengah gejolak global, bagaimana strateginya Pak kalau dari DPRD sendiri? Jadi pemerintah provinsi ini kan selalu melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan semua pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Betul. Ada 38 kabupaten kota. Tentu menghadapi persoalan situasi yang kurang baik ke depan. Ini 2-3 hari yang lalu Bu Gubernur mengundang semua kepala daerah untuk diajak koordinasi terkait persoalan ini. Ada pemaparan yang sangat luar biasa yang ini patut diantisipasi oleh kita semua pihak, karena persoalan ini tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah, tetapi rakyat juga harus tahu. Sebab kalau masyarakat tidak dikasih informasi, mereka tidak tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Nah, untuk itu kami juga kepingin dan sekaligus menyarankan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, untuk segera
memberikan satu informasi yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat juga punya antisipasi. Karena kalau persoalan besar ini tidak diantisipasi semua pihak, ini ya berat. Nah, sehingga masyarakat dengan segala kesiapan, kalau suatu ketika terjadi dampak global yang sangat luar biasa, mereka sudah dengan ready gitu. Ya, dengan segala kesiapan, baik mental maupun ya semuanya harus dengan kesiapan. Dan ini tentu akan berdampak sangat luar biasa terhadap PAD. Iya, sejauh ini Pak untuk Jawa Timur sendiri, dampak invasi globalnya kira-kira nih sejauh mana nih Pak? Ya, kalau sekarang belum terlalu berdampak, tetapi nanti sebentar lagi itu pasti. Perlu ada tindakan preventif berarti Pak, pencegahan gitu ya. Salah satunya yang seperti saya sampaikan, jadi melalui pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kota, segera menginformasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga ada antisipasi, persiapan. Kalau nanti terjadi kelangkaan BBM, terjadi kelangkaan hasil-hasil pertanian karena produk pertanian berkurang atau karena pupuk meningkat atau nanti ada kesulitan di sana sini, itu nanti akan berdampak yang sangat luar biasa. Kalau urusan kami, urusannya bagaimana menjaga stabilitas PAD yang harus masuk di provinsi, kan begitu. Ini nanti akan berdampak yang luar biasa. Terhadap pajak berdampak, retribusi juga berdampak. Masyarakat akan memprioritaskan mana yang lebih penting. Sekolah didahulukan, perkara pajak nanti bayar belakangan. Kalau itu sampai semua pemahamannya sama, wah celaka ini. Banyak motor-motor ini yang udah dibayar pajaknya. Padahal pendapatan terbesar itu di pajak dari gitu. Situ, dari pajak bermotor. Itu salah satu gambaran itu. Kalau itu terkait dengan APBD Jawa Timur, sejauh mana antisipasi? Ke Pak Hendro. Pak Hendro tadi yang disampaikan Pak Guntur. Kemudian kalau sebagai mitra dari DPRD Komisi C sendiri, Bakas Bangpol begitu ya, membaca potensi dampak ekonomi terhadap stabilitas sosial pripun Pak? Karena kalau kita ngomongin urusan pangan, inflasi, kemudian ada dampak ekonomi, pasti ada gejolak di masyarakat Pak Hendro. Nah ini Bakas Bangpol ini pripun Pak? Ya, dari Bakas Bangpol dari sisi ketahanan ekonomi, sepakat dengan Pak Guntur, situasi hari ini geopolitik kita kan sedang dinamis, belum ada tanda-tanda menurun, bahkan eskalasinya cenderung meningkat. Nanti kita bisa amati ya, jadi kalau dalam teori kebijakan publik itu kita bisa amati secara langsung ketika rumusnya begini, rumus sederhananya, seingat saya waktu kuliah sudah lama tuh. Jadi kalau semakin tinggi tekanan ekonomi, itu kalau ditambah dengan semakin menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintahnya, maka itu akan terjadi eskalasi krisis, resiko gangguan sosial pasti akan meningkat. Jadi antara tekanan ekonomi, kepercayaan publik, itu linearnya menghasilkan dengan gangguan sosial yang semakin meningkat. Nanti akan kita lihat itu. Nah saat ini terjadi situasi yang memanas di geopolitik dan dengan mudah kita akan memprediksi ini pasti akan berdampak, pasti. Nah kapannya kita akan tunggu, tapi gejala itu harus kita baca mulai hari ini. Indikatornya gampang juga dilihat. Kalau kita lihat nanti ada lonjakan harga, terus ada peningkatan kriminalitas kecil itu misalnya penipuan, pencurian. Nah, itu tanda-tanda stabilitasnya mulai terganggu tuh. Nah terus nanti mungkin akan ada demo gitu ya. Tapi untungnya ini beliaunya ini Pak Guntur ya, sudah banyak terlalu kenal dengan teman-teman di lapangan gitu ya. Jadi meredam emosi masyarakat ketika ada gejolak itu sudah paham ngatasinya gimana. Kita juga nanti sentimen netizen di komentar itu bisa itu menjadi indikator gitu ya. Nah strateginya, tentu pasti akan harus ada kolaborasi di seluruh instansi lembaga termasuk eksekutif dan legislatif itu menjadi satu. Nah tapi kalau kami berbicara dalam fungsi eksekutif, kegiatan nyata yang harus dilakukan. Kita harus mulai antisipasi hari ini Pak Guntur. Jadi misalnya kita sudah harus mulai merencanakan kebijakan ekonomi langsung. Ekonomi langsung itu contohnya kita buat operasi pasar. Itu untuk menjaga inflasi itu. Nah terus misalnya stabilisasi harga di pasar dan ya barangkali bantuan sosial itu juga akan menjadi obat gitu ya. Nah ada yang poin kedua, cara menghadap ini kita perlu strategi komunikasi publik yang bagus, komunikasi yang positif, menyampaikan pada masyarakat dengan transparan tapi realistis. Ini juga untuk mengatur hoax. Nah karena apa? Ketika masyarakat terjadi sentimen, penurunan kepercayaan, ditambah tekanan, ya biasa kan netizen, ada istilah netizen maha benar. Nah ini kalau tidak kita antisipasi dengan komunikasi publik yang bagus, dengan ahli-ahli yang berbicara di komunikasi publik yang bagus,
akan semakin tidak tertangani. Nah, itu ada yang kesenjangan kedua. komunikasi juga ya Pak ya. Oke. Terus yang ketiga, kekhasan bangsa kita dengan kekuatan gotong royongnya, dengan ya ikatan emosional antar warga kita kan masih cukup tinggi dibanding negara-negara maju. Kita harus merencanakan untuk penguatan jaring pengaman sosial, betul. Kuatkan UMKM, kuatkan dengan misalnya program padat karya yang melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat menjadi subjek, tidak hanya sebagai objek, mereka dilibatkan. Itu akan menurunkan eskalasi tadi itu. Nah, ini penting, jadi juga perlindungan kelompok rentan. Nah, coba bayangkan semua terlayani. Ada 1-2 yang tidak terlayani, viral. Betul. Kepercayaan publik kan menurun. Iya. Nah, penanganan kelompok rentan ini juga harus menjadi prioritas, dan ini nanti dinas-dinas di eksekutif dan legislatif bisa kolaborasi. Dan yang keempat, pengendalian distribusi juga sangat penting. Nah, kita juga harus itu. Saya pikir pas strategi itu ya selama kita bisa lakukan dengan kolaboratif, saling mendukung, saling menguatkan, kita akan mampu untuk terus melayani rakyat, terus melindungi dan menjaga rakyat kita untuk tetap nyaman. Nyamannya itu gini Pak, kalau eksekutif sama legislatif bisa nyambung ngobrolnya, komunikasinya bagus, nanti ketika ada gejolak muncul, meredamnya enak gitu Pak. Pasti ketemu jalan tengahnya gitu ya. Betul. Kalau tadi ada beberapa indikator yang sudah disampaikan, kemudian Pak Kespangpol sendiri pas untuk jadi mitranya Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan gejolak sosial ekonomi yang ada mungkin Pak Guntur. Nah, karena kita tahu sekarang geopolitik seperti ini, langkah optimalisasi PAD di tengah perlambatan ekonomi global gitu Pak Guntur. Ini apa kira-kira Pak yang bisa kita lakukan seperti itu Pak? Ya, di antaranya adalah bagaimana pemerintah ini mendorong pada masyarakat untuk kemandirian ekonomi, terutama itu. Karena orang itu akan merasa nyaman, tenang hidup kalau persoalan ekonomi tercukupi. Betul. Kalau tidak, rentan terhadap persoalan. Para petani jangan menggantungkan pupuk dari pabrikan, harus mampu kemandirian mereka untuk menciptakan pupuk-pupuk sendiri yang dibutuhkan dalam mereka melaksanakan usaha. Begitu juga yang lain, pakan ternak. Orang-orang yang lagi beternak harus mampu menciptakan satu pakan ternak yang disiapkan oleh mereka sendiri. Jadi kemandirian itu penting. Ketahanan pangan ya, itu penting. Nah, pada saat nanti terjadi situasi, apakah itu terjadi penerapan enggak, tetapi kan antisipasi itu penting. Betul. Maka masyarakat akan konsentrasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang vital. Kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira sangat urgent yang sangat dibutuhkan. Yang lain akan dipinggirkan. Betul. Nah, apa? Kegiatan wisata. Wisata dikurangilah. Kita konsentrasi urusan bayar sekolah anak, urusan makan gitu. Kalau nanti wisata-wisata itu berkurang, mereka kurang berkunjung di objek-objek wisata, maka pendapatan dari sektor wisata juga akan turun. Berkurang, betul. Berkurangnya pendapatan dari sektor wisata berdampak terhadap retribusi. Dan mereka itu tadi kewajiban kesadaran tentang membayar pajak, baik itu pajak tanah, pajak kendaraan, pajak macam-macam itu orang-orang masih akan terganggu. Betul. Nah, bagaimana itu agar ada kestabilan, ada kesadaran tetap terjaga, maka sekali lagi ya harus ada kesadaran semua pihak. Dan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat yang tidak punya kemampuan berpikir secara jernih, mereka enaknya tinggal tunjuk-tunjuk, gimana pemerintah. Padahal pemerintah itu tidak bisa disalahkan begitu. Harus ada kebersamaan dengan para stakeholder di lapangan, dengan para pelaku usaha, dan semua pihak. Hingga sekali lagi, upaya-upaya yang mesti harus dilakukan adalah ya kita dalam rangka berkolaborasi, bersinergi, bermitra, eksekutif, legislatif, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial. Ini harus secara bersama-sama. Tadi Pak Hendro menyampaikan penguatan UMKM. Berarti Pak Guntur boleh dong menyampaikan kalau ternyata penguatan sektor industri lokal juga penting. Penting sekali. Itu untuk mengurangi ketergantungan impor, Pak. Kan sekarang ini dikit-dikit impor. Nah, mengurangi impor, penguatan industri lokal. Seperti tadi penguatan UMKM, setuju Pak dengan itu? Sangat setuju, sangat setuju. Kalau kita ingat pada saat terjadi krisis moneter kemarin atau pada saat adanya COVID itu, itu yang mampu menjaga stabilitas ekonomi malah teman-teman UMKM. Mereka stabil, mereka tetap bisa berproduksi, bisa berbuat sesuatu. Kalau mereka sudah tidak melakukan aktivitas ekonomi di bidang UMKM, waduh, hancur-hancuran ini. Makanya bagaimana nanti pemutusan hubungan kerja antara pabrik dengan buruh ini bisa
diantisipasi, kemudian masyarakat petani bisa melakukan kegiatan pertanian dengan baik, mereka yang beternak juga begitu, sektor wisata juga harus tetap terjaga, kemudian sektor-sektor lain juga harus dipertahankan. Ini adalah satu pemikiran bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah, didukung dengan legislatif, juga harus bersama-sama dengan para pelaku, dengan stakeholder. Tanpa itu berat. Akhir-akhir ini mungkin ketika bertemu dengan masyarakat tidak hanya waktu reses saja Pak, mungkin bertemu tatap muka ketika ada kegiatan. Apakah hal-hal seperti ini terkait dengan industri lokal, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi banyak ditanyakan atau banyak disinggung dengan panjenengan waktu ngobrol gitu Pak? Oh iya. Yang paling banyak apa Pak? Yang paling banyak begini, disampaikan? Masyarakat itu punya semangat yang luar biasa tentang berusaha sesuai kemampuan masing-masing, baik industri kecil, wirausaha lah Pak. Wirausaha. Gitu ya. Maka kita juga melayani, membantu. Contoh dalam rangka menyiapkan nomor induk berusaha. NIB. Ya, NIB. Kita undang bersama-sama. Mereka gratis dibuatkan NIB. Harapannya apa? Mereka biar berkembang. Kalau mereka sudah punya legalitas minimal dengan NIB, kemudian ditindaklanjuti dengan legalitas yang lain, maka mereka akan nyaman berusaha. Karena tanpa ada itu, dari lembaga keuangan pun juga akan kesulitan untuk bisa membantu. Dan ada gambaran bahwa masyarakat yang punya usaha, punya legalitas, punya NIB dan sebagainya, pemerintah juga akan memberikan bantuan atau pinjaman modal dengan bunga yang sangat rendah sekali. Harapannya apa? Agar mereka tumbuh, berkembang, ekonomi masyarakat bisa hidup, dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Itu harapan kita semua dari unsur pemerintahan. Kalau tadi disampaikan NIB itu penting gitu ya untuk teman-teman UMKM khususnya karena NIB itu gratis ya, mudah dan cepat pengurusannya. Jadi silahkan saja kalau sekarang ini mungkin teman-teman belum mempunyai NIB untuk yang UMKM atau wirausaha, silahkan untuk bekerja sama dengan DPM PTSP setempat untuk urusan NIB. Kemudian kalau tadi terkait dengan teman-teman di UMKM, kemudian bagaimana peningkatan sosial ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan yang tadi Pak Guntur sampaikan. Kalau terjadi kita jangan ini Pak ya. Kalau tadi Pak Indro bilang jangan pesimis, jangan apatis gitu ya. Saya sempat merasakan seperti itu Pak, karena situasinya memang benar-benar sukar untuk ditebak sekarang ya Pak ya. Apalagi kalau urusan PAD itu Pak Guntur tadi menyampaikan karena pendapatan terbesar Jawa Timur untuk PAD itu pajak. Kalau sampai penurunan masyarakat, kepercayaan masyarakat membayar pajak menurun, bahaya ini Pak, bahaya. Karena kan tidak akan tercapai 17 triliun tadi loh Pak. Kan bahaya Pak ya. Karena pendapatan terbesar itu. Nah Pak, mungkin ke Pak Hendro nih. Kalau nanti kita membicarakan terkait dengan jikalau ya Pak. Sebenarnya bilang jikalau itu ya agak-agak ngeredek saya Pak. Tapi sejauh mana koordinasi nantinya lintas instansi Pak dalam mitigasi risiko sosial ekonomi. Ini kan penting untuk antisipasi Pak. Tindakan preventif lah, tindakan pencegahan. Pak Hendro gimana Pak? Ya, saya ingin menyampaikan pendapat ringkas. Tapi ini pokok pikiran besar ya. Tentang mitigasi risiko sosial ekonomi. Nah, kita perlu kecepatan, kita perlu keakuratan, kita perlu kecepatan dalam hal mengambil keputusan. Nanti kalau situasi terjadi, tidak boleh pemimpin siapapun pejabat publik terlambat mengambil keputusan, akan fatal. Maka kita perlu belajar tentang kunci efektivitas. Nah, efektivitas bagaimana kebijakan publik ini bisa kita lakukan dan tepat. Saya sangat tertarik yang sampaikan Pak Guntur tadi tentang memberikan contoh UMKM yang harus terdaftar, NIB dan seterusnya. Itu beliau Pak Guntur tadi menyampaikan pentingnya tentang data. Nah, data artinya ketika terdaftar, otomatis terdata. Ketika terdata, pemerintah akan tahu posisi, jumlah dan sebagainya, kondisi ini berkembang, ini sedang turun, ini sedang stabil atau sebagaimana kan tahu. Nah, data ini artinya luas, tidak. Tadi kan hanya contohkan UMKM, tapi data-data lain kan juga banyak. Maka dalam bicara tentang efektivitas dalam penanganan risiko sosial ekonomi, data itu menempati posisi yang sangat penting dalam kebijakan publik. Karena ketika seorang pengambil keputusan tidak mengambil kebijakan tidak berdasarkan data, dipastikan itu banyak deviasi. Nah, sehingga nomor satu integritas harus ada satu data. Kalau data kita konkret bicara ya Pak, konkret data datanya, konkret harus di data seluruh konkret. data yang nanti harus bisa dikolaborasikan sebagai bahan pengambilan kebijakan publik. Nah,
Yang kedua, komunikasi yang cepat antar lembaga. Oke. Nah, ini kadang-kadang ini Pak Sat-sat buat-buat gitu Pak. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini terbelenggu birokrasi itu agak jadi lambat gitu. Iya. Padahal kalau situasi darurat nggak bisa. Okay. Jadi komunikasi yang cepat antar lembaga ini harus betul-betul bisa kita bangun. Dan teknologi IT kita sudah mendukung hari ini. Betul. Misalnya Pak Guntur di Surabaya, dengan yang ada di Blitar kita bisa dengan video komunikasi lebih cepat gitu gitu ya. Komunikasi. Ini kunci yang kedua. Yang ketiga, responnya itu harus terkoordinasi antara misalnya seluruh lini instansi pemerintah, lembaga dengan legislatif. Ini tidak boleh parsial. Jadi ketika ambil kebijakan publik, kalau sampai beda, kepercayaan publiknya tambah turun gitu ya. Nah, ini kan komunikasi cepat, terus keputusan dan terkoordinasi. Nah, ini juga supaya kebijakan publik jadi efektif. Nah, tadi disampaikan kita belum tahu kapan terjadinya gitu ya. Kita belum tahu. Ada prediksi dengan kondisi hari ini mungkin akan terjadi, sangat mungkin akan terjadi. Kadang kita lupa, kita perlu kalau bahasa orang desa kayak saya itu early warning system. Early warning system, betul. Jadi kita harus buat simulasi peringatan itu. dini. Iya. Kita mitigasi. Kalau di Kesbang itu ada istilahnya kewaspadaan dini. Sebelum sesuatu terjadi, kami harus sudah memprediksi dan kami akan mensimulasikan kalau terjadi ini apa langkah yang kita ambil. Nah, saya kira menurut saya ini perlu menjadi pikiran kita dalam ketika kita menunggu situasi yang barangkali akan terjadi, bukan hanya menunggu, tapi kita sudah antisipasi, bisa dengan simulasi, terus bisa dengan rencananya akan begini, nanti yang kurang kita perbaiki, sehingga seandainya hal yang kita khawatirkan terjadi, kita udah siap. Sudah ready gitu Jangan untuk sampai menyambut. kelabaan. Kelabaan nanti betul. diketawain tuh sama masyarakat. Pemerintah ini kemana nih? Ya kan kalau kita bicarakan masyarakat, tahunya ya tadi Pak mintanya saat sebuah ada hasilnya. Padahal ketika semuanya terjadi itu ya ada step by step yang harus dilakukan Pak. Enggak saklek gitu loh Pak maksudnya. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga. Karena sebagai yang terdampak paling banyak itu tentu masyarakat sendiri. Tapi alhamdulillahnya tadi komunikasi yang disampaikan Pak Guntur, kalau ada kolaborasi yang bagus, eksekutif, legislatif itu berkomunikasi dengan baik, kepercayaan publik itu meningkat gitu Pak. Kalau dari Komisi C sendiri kan seringkali yang disampaikan ketika kepercayaan publik itu meningkat, masyarakat percaya pemerintah itu mampu untuk mengelola misalkan anggaran yang ada untuk percepatan pembangunan kembali di Jawa Timur di tengah gejolak politik, PAD akan tetap berjalan seperti yang diharapkan gitu Pak ya. Tapi kalau Pak Guntur sendiri menyikapi dengan kondisi sekarang ini, apakah mungkin masyarakat itu masih akan tetap optimis begitu Pak dengan kondisi yang ada? Pripun Pak Guntur? Jadi gini, pemerintah itu kan melindungi, mengayomi, berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Kalau pemerintah punya target bahwa nanti kondisi yang kita harapkan ke depan walau dalam kondisi apapun harus tetap baik, stabil, maka pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan dini. Nah, contoh kayak sering terjadi bencana, ada kewaspadaan dini. Nah, ini juga begitu, kalau nanti ada terjadi dampak sosial ekonomi secara global, maka bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah itu apa? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala Badan, bahwa pemerintah membuat kebijakan yang efektif, strategis dalam rangka menjaga situasi agar masyarakat ini harus tetap tenang. Masyarakat jangan dibuat gaduh, masyarakat jangan dibuat bingung, kacau. Mereka harus tetap stabil dalam kondisi apapun. Nah, ini mesti harus ada upaya, perlu ada langkah-langkah strategis yang mesti harus dipikirkan, kemudian disampaikan. Kalau masyarakat dibiarkan mereka panik, bingung, ya kacau semuanya. Kacau. Bagaimana menjaga pendapatan daerah baik kabupaten maupun provinsi ini terjaga, ya mereka diberikan kemudahan-kemudahan, diantisipasi dalam keadaan sulit. Andai contoh ya, keadaan sulit, kemudian pemerintah sakit tetap harus begini begitu, malah dinaikkan. Wah, ini celaka, masyarakat malah tidak mau bayar ini. Sehingga ya sudah diberikan kemudahan, ini pajak tidak ada kenaikan. Jadi dari tahun sekarang dengan kemarin sama. Kemudian bebas denda. Pemutihan itu ya Pak? Pemutihan. Terus denda ada kan banyak ya, sudah berapa dulu yang bisa masuk, ada kan 5 tahun mati ya. Mati, nah, itu 3 tahun bayar aja dulu, nanti yang selebihnya nanti bisa disusulkan. Itu kan bentuk solusi jangka pendek Pak itu ya, untuk bentuk pemutihan. Antisipasi. Itu juga mesti harus dipikirkan oleh pemerintah agar masyarakat tetap merasa mendapat pelayanan yang terbaik oleh pemerintah.
Pelayanan sudah ada, kebijakan sudah dibuat. Harus dilakukan sosialisasi yang mantap dengan masyarakat. Sosialisasi jangan cuma sekali. Sekali yang dengar cuma orang 1000. Nah yang lain yang tidak dengar gimana? Itu mesti harus dilakukan sosialisasi secara terus Continue menerus. Ya Pak. Sosialisasi dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah secara berjenjang. Tidak hanya pemerintah kabupaten, tetapi juga melalui kawan-kawan yang ada di kecamatan, bahkan pemerintah desa, bahkan sampai RT RW. Nah itu juga perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat ini mendapat informasi secara lengkap, utuh, dan benar. Khawatirnya kalau hanya ditempel, kalau ditempel paham itu ada yang baca lah, ada yang baca. Nah, baca aja kadang-kadang nggak paham gitu. Kita dari Komisi C ya, contoh ini salah satu contoh. Ini memberikan saran, masukan kepada daerah-daerah yang belum melakukan, yang sudah enggak apa-apa. Itu termasuk ini melakukan identifikasi masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Betul. Itu kalau hanya dilakukan oleh tingkat kabupaten tidak mungkin, harus kecamatan minta desa, kelurahan ada petugas untuk melakukan identifikasi ke desa-desa, baik itu roda 2, roda 3, roda 4, dan selebihnya. Terus update data, karena kendaraan itu keluar masuk. Kalau kita menargetkan sesuatu, kita tidak punya data yang lengkap, data keluar masuk, terus kemudian berapa yang tertunggak, berapa yang sudah terbayar, itu kalau tidak secara sistematis ini ada data yang ada di Dinas Pendapatan dan Samsat, maka ya Anda akan tahu lah bagaimana menargetkan ini masuk berapa, ini kurang berapa. Datanya harus akurat. Iya. Belum lagi ini masyarakat kita yang ada di pinggiran, yang daerah dekat hutan itu Pak. Ya. Itu sebetulnya ada kemauan, ada keinginan. Mereka punya kendaraan, tetapi belum hanya punya BPKB, tidak punya STN. Itu bagaimana? Dari pihak Dinas Pendapatan atau dari Samsat itu memberikan kelonggaran. Yaudah, silakan diurus, nanti kita bantu. Ojo didandani malah giyah bayar. Iya betul. Nah, difasilitasi untuk dipermudah pembayaran, gitu, pelayanan ya Pak. Nah terus informasi itu harus detail ke masyarakat. Ini ada pemutihan sampai di bawah. Pemutihan itu tidak ada denda, cukup kewajiban ini saja. Pokok pajaknya aja yang dibayarkan. Makanya ini juga pernah saya sampaikan kepada beliau Pak Indro Winarso bahwa kita ini dari APBD Jawa Timur banyak memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat mobil siaga. Di antaranya Pak, itu dikasih di atas itu selain strobo itu ada pengeras suara itu. Untuk apa? Speaker. Untuk keliling. Yang melakukan siapa? Pemerintah desa. Ngingatkan Kang, Mbok De, Mbak Yu, iki pun mancini bayar pajak loh nggih. Dipun tenggo benjang ben kantor niki pun panen apa dereng monggo timbang mengke Dengan humanis menyampaikannya ya. Iya, dengan baik, dengan santun. Mengke timbang lali sing mboten sempat mengke langsung ke kantor desa dilayani. Mengke lek teng dino Senin tempatnya teng kantor dusun mriki, mengke ada petugas yang merapat. Kadang-kadang mereka punya duit, tetapi mereka tidak sempat waktu untuk datang ke kantor Samsat. Makanya kemudahan itu harus tetap diberikan, dilakukan agar masyarakat yang punya kesadaran membayar pajak itu diberikan fasilitas kemudahan dan biar bisa merasakan. Jangan sampai malah dipersulit. Rentek bayar pajak gitu. Loh, iya, itu penting. Responnya pripun Pak ketika ada mobil siaga yang datang? Masyarakat itu responnya pripun? Aduh, ini kalau yang lain itu waktu itu saya tanya, ini yang lain berapa Pak? Yang lain masih 45% Pak dari target 100 ini masih 40%. Terus yang ada mobil siaga kemudian dengan pengeras suara keliling ini sudah mencapai 67, sekarang sudah mendapati 70%. Ini ada di Kecamatan Serengat, kalau tidak salah di desa nanti Pak, Sandingi Ngaglik itu mana selatan yang Ngaglik itu. Nah di situ Pak, itu bagus itu Pak. Jadi pilot project sana Pak, percontohan jadinya. Saya memang monitor bagaimana dampak-dampak ini. Nah sehingga dalam keadaan yang semacam ini, pemerintah andaikan memberikan bantuan harus tepat sasaran, harus yang memberikan manfaat yang semaksimal mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Berarti itu termasuk kebijakan prioritas Komisi C untuk menghadapi potensi krisis global yang tadi disampaikan Pak Guntur. Jadi seperti itu. Iya, diantaranya itu. Ya, yang lain mungkin Pak, selain yang tadi disampaikan Pak Guntur untuk prioritas Komisi C menghadapi potensi krisis global, Pak? Ya banyak. Tinggal sektornya sektor apa? Karena yang kita tangani kan tidak hanya sektor itu saja. Iya betul sih. Nah, tergantung itu apa. Banyak sekali sektor. Tentu kami karena bermitra dengan semua OPD yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama OPD
penghasil, ini kita ajak koordinasi. Kami tidak menjustis kamu keliru, kami salah. Tetapi kalau ada persoalan silahkan disampaikan kepada kami Komisi C. Barangkali dari komisi kami bisa memberikan solusi jalan keluar dan lain sebagainya. Itu. Apalagi sekarang pada saat terjadi efisiensi anggaran, semua OPD ini ampun. Betul. Kami tidak bisa melakukan upaya ini karena kami terbatas anggaran. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Komisi C? Agak terbatas akhirnya gitu. Kalau mereka tidak menyampaikan kepada komisi, komisi itu mitra itu sahabat itu teman, teman itu konco. Konco apa? Konco berbuat sesuatu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat, kan itu. Nah, ya, dalam rangka berkomunikasi dengan baik, Pak Hendro, tadi Pak Guntur menyampaikan bahwasanya sudah banyak sekali yang dilakukan ya, termasuk pilot project terkait dengan mobil siaga. Berarti komunikasi dengan masyarakat juga terjalin dengan baik dengan adanya itu, Pak. Komunikasi dengan humanis, dengan membuat kepercayaan publik meningkat. Akhirnya bayar pajak itu tepat waktu gitu, Pak ya. Pajak itu hidupnya, bagaimana pembangunan infrastruktur nantinya bisa terus ada di Jawa Timur gitu. Nah, itu kan butuh edukasi juga Pak terkait dengan itu ya Pak ya. Mungkin Pak Hendro bisa menyampaikan peran edukasi politik dan sosial dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penting Pak ini. Pak Hendro menyampaikan seperti apa Pak? Ya kalau edukasi politik itu kesbang banget tuh. Kesbang banget. Pak Hendro banget gitu ya. Mantap ini. Memang bagian dari tugas kami edukasi politik ya. Tapi yang saya sampaikan ini terkait edukasi politik dan sosial terkait dengan ekonomi ya. Jadi kalau bicara politik memang luas, tapi saya batasi aja kita bicara tentang geopolitik dengan dampak ekonominya, maka saya batasi di diskusi itu. Nah, penting sebenarnya edukasi politik itu lebih banyak kalau disingkat ringkas itu sebenarnya meningkatkan literasi masyarakat supaya paham dengan situasi ekonomi. Kenapa masyarakat harus paham? Supaya tidak terjadi kepanikan. Nah, kemarin contoh ya, kemarin waktu bulan puasa ini terjadi real Pak Guntur. Sempat terjadi kepanikan warga belanja LPG. Betul. Padahal setelah kami teliti dari Kesbang, suplai LPG itu tidak berkurang. Yang kenapa kok menjadi langka? Karena panik buying tadi. Jadi nggak tahu mungkin saudaranya mau datang, LPG-nya belanjanya lebih banyak gitu. Akhirnya seakan-akan menjadi kurang. Nah, panik buying ini juga resikonya tinggi nih untuk stabilitas ekonomi. Maka literasi ekonomi masyarakat ini menjadi penting supaya masyarakat nanti bisa tetap tenang, tetap tidak terjadi panik buying sehingga tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Endingnya di sana. Nah, ini posisi edukasi politik ada di situ. Yang kedua, edukasi politik dan sosial ini terkait dengan ekonomi ini juga untuk mencegah disinformasi. Karena saya termasuk pelaku medsos. Betul. Followernya banyak Pak Guntur. Followernya banyak. Itu kalau lihat komentar-komentar netizen. Ya bukan tentang ini, saya tuh menikmati, saya bahagia. Ngapain banget dengan netizen Pak Hendro ini? Saya tuh bahagia dengan seluruh komentar, tapi saya melihat memang tidak semua yang berkomentar itu ahli di bidangnya. Betul. Jadi kadang-kadang informasi yang disampaikan itu bukan pencerahan tapi malah menyesatkan dengan analisa yang terbalik. Edukasi politik ini menjadi penting untuk menjaga disinformasi tadi, supaya masyarakat kita betul-betul mempunyai wawasan yang benar terhadap situasi yang dihadapi. Jangan terbelok-belok, jangan terkontaminasi begitu. Terus yang berikutnya, ketika misalnya nanti akan terjadi krisis gitu, maka kita perlu pelibatan yang partisipatif. Kita harus hadapi bersama-sama. Jangan terkotak-kotak pemerintah dan masyarakat, apalagi eksekutif dan legislatif. Jangan. Kita hadapi masyarakat, kita ajak bersama-sama. Kolaborasi gitu. Jadi itu namanya pelibatan partisipatif. Salah satunya UMKM tadi, kalau aplikasinya begitu aplikasinya. Lainnya masih banyak. Artinya ketika masyarakat itu memahami situasi, mereka juga sama-sama merasakan situasi ini, maka kita akan sama-sama untuk survive. Nah, itu akan menjadi kekuatan. Nah, itu ciri khas Indonesia kan begitu ya. Gitu. Kolaborasi bersama-sama gitu. Kita harus dorong itu. Harus dorong itu untuk masyarakat bersama-sama dengan kita semuanya. Kita menjadi satu keluarga. Maka tadi sebenarnya ada kata-kata dari hostnya tadi, kita tidak menyalahkan, kita tidak pernah menyalahkan masyarakat. Masyarakat dan kita sama. Kalau saya di birokrasi, saya pelayan rakyat. Pak Guntur sebagai wakilnya. Siapa yang kita layani ya masyarakat. Jadi sama. Masyarakat inilah yang harus bersama-sama dengan kita juga menghadapi situasi apapun yang akan kita hadapi. Nah, berikutnya juga penting juga membangun kepercayaan terhadap institusi apapun. Jadi ketika masyarakat ini masih
terjaga kepercayaannya, kita akan kuat. Ya. Kalau sudah tidak percaya, apapun walaupun benar, ya tetap aja nggak benar gitu. Nah, ini perlu komunikasi melalui edukasi politik itu untuk menjaga stabilitas trust istilahnya. Kalau bahasanya wong lego trust, kepercayaan publik. Nah, ini akan menjadi kunci juga. Nah, yang terakhir barangkali penguatan nilai sosial. Kita tidak boleh lupa ya, kita pasti sangat paham lah dengan dasar negara kita, falsafah bangsa kita Pancasila yang dikristalisasi dari nilai-nilai luhur yang ada di bangsa ini. Kekuatan khas kita ini ya gotong royong, kebersamaan. Kita ini bukan kapitalis, bukan sosialis. Kita ini punya bentuk khas sendiri. Dan itu yang harus dikuatkan nilai-nilai sosial. Nah, ini perlu program-program dari institusi yang terkait, barangkali juga Pak Guntur bisa itu menciptakan program-program itu Pak Guntur, karena bagi saya, pendapat saya, kalau soal menghafal Pancasila anak TK pun bisa. Tapi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan ini perlu kita bersama-sama terus belajar. Luar biasa. Kalaupun saya bicara begini, apakah saya sudah bisa? Belum, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar, bareng-bareng ya. Maka sebenarnya edukasi politik ini istilah lainnya itu semacam peredam sosial yang tidak kelihatan tapi dampaknya sangat besar. Closing statementnya luar biasa Pak Hendro menyampaikan seperti itu. Terakhir ini Bang, saya pengennya ngobrolnya lama karena temanya juga sebenarnya luas ya, tapi kita ada batasan waktu juga. Pak Guntur, tadi terakhir yang disampaikan oleh Pak Hendro, Pak Guntur menanggapi seperti apa untuk terakhir saja disampaikan? Jadi luar biasa. Sebenarnya yang beliau sampaikan itu masuk di angan-angan nanti terakhir kita sampaikan. Jadi pikiran kita sebenarnya sama. Jadi antara eksekutif legislatif gambarnya sama. Jangan pernah tinggalkan ideologi Pancasila. Karena itulah perekat kita semua. Dan hanya menjiwai nilai-nilai luhur, melaksanakan dalam kehidupan yang nyata. Ini sangat penting. Karena persatuan kesatuan adalah yang utama. Gotong royong itu menjadi prioritas. Kerjasama di antara kita semua itu juga tidak boleh diabaikan. Eksekutif, legislatif bersatu, kemudian sama-sama membangun satu kondisi masyarakat yang baik, itu akan menjadikan bahwa stabilitas ekonomi, sosial masyarakat akan terjaga. Dan berikut, pemerintah jangan sampai terlambat membuat kebijakan strategis menyangkut kehidupan rakyat. Nah, ini yang mesti harus kita pikirkan bareng-bareng. Dan ini tidak hanya slogan, tidak hanya di dalam ucapan, tetapi harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti siap kolaborasi berarti ya Pak? Pasti dong. Eksekutif, legislatif bersama kita untuk kolaborasi dengan masyarakat juga, bagaimana stabilitas ekonomi Jawa Timur tetap terjaga begitu. Luar biasa Bapak-bapak saya, Mbah Dalang terima kasih sudah bersama kita, kemudian Pak Guntur juga terima kasih. Lain kali kita akan bawa tema yang lebih menarik lagi. Kalau boleh saya minta 30 detik aja. Oh boleh, monggo silakan. Supaya nanti bisa bahan diskusi ya. Monggo. Untuk semuanya, dari sepanjang kita bicarakan, kalau saya boleh menyimpulkan walaupun tidak sempurna, ketika berbicara tentang stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi, maka hanya 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kondisi ekonomi real. Jadi kita harus lihat kondisi kenyataan di lapangan apa adanya dengan kacamata yang bebas kepentingan apapun. Ini loh kondisi masyarakat. Yang kedua, persepsi publik. Yang ketiga, kecepatan respon dari pemerintah. Kuncinya 3 itu. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan tetap nyaman, kita tetap akan menjadi satu komunitas bangsa dan negara yang kuat dan disegani. Pak Hendro Winarso terima kasih, Pak Guntur terima kasih. Itu tadi kurang satu. Apalagi nih Pak? Eksekutif, legislatif kompak. Kompak. Kalau sampai nanti kelihatan berhadapan-hadapan, apalagi antara kepala daerah dengan kelihatan ini persoalan. Itu persoalan. Ini yang paling susah siapa? Masyarakat. Karena apapun yang kita lakukan, baik kami yang ada di legislatif maupun eksekutif, semuanya bermuara terhadap kesejahteraan dan kemakmuran daripada rakyat kita. Kita tunggu kolaborasinya Pak untuk masyarakat yang luar biasa di Jawa Timur, khususnya di W7 ya Pak ya, di Blitar, Tulungagung. Tadi yang kita sampaikan terkait dengan tema adalah ketegangan global, yang ternyata di diskusi atau obrolan kita hari ini sudah terjawab semuanya, bagaimana
eksekutif dan juga legislatif akan mengatasi itu semua bersama dengan masyarakat. Bersama-sama ya Pak janjinya? Bersama-sama dengan masyarakat. Oke, untuk ngobrol bareng Dewan bersama dengan beliau-beliau luar biasa, ada Bapak Guntur Wahono SE. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur di Dapil 7 Blitar Tulungagung dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah hadir bersama kita. Kemudian ada Bapak Hendra Winarso juga yang sudah hadir bersama kita. Beliau Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar sudah hadir. Terima kasih untuk ngode. Tadi saya tutup. Terima kasih. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.